Saraf olfaktorius merupakan saraf kranial pertama dari 12 saraf kranial yang bertanggung jawab atas indera penciuman. Gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan kondisi hiposmia atau anosmia. Metode pemeriksaan yang disarankan oleh Davidson dan Dalton pada tahun 1997 adalah menggunakan tes sniff alkohol. Tes ini menggunakan kapas yang dibasahi alkohol isopropil 70% yang mudah ditemukan di klinik dan rumah sakit. Optic nerve atau saraf kranial kedua bertanggung jawab atas ketajaman visual dan refleks cahaya pupil. Dapat mengalami kerusakan akibat hipertensi, interkranial, gangguan metabolik, vaskulitis, dan penyakit seperti multiple sclerosis. Pemeriksaan ketajaman visual dapat dilakukan dengan dua cara, Snellen atau Longmark chart dan juga visual field testing. Snellen atau Longmark chart dilakukan dengan pasien berdiri 3 atau 6 meter dari chart tergantung alat yang digunakan. Mata diuji satu persatu dengan mata yang tidak diuji ditutup oleh tangan. Jika pasien menggunakan kacamata atau lensa kontak harus tetap digunakan selama tes. Jika penglihatan pasien mencapai standar 20/20 atau 6/6, dilakukan pinhole test dengan melihat melalui lubang kecil berdiameter 2 mm. Pemeriksaan visual field testing, pasien diminta melihat mata pemeriksa, sementara pemeriksa menggerakkan jari-jari di berbagai kuadran visual sekitar 60 derajat. Pasien diminta memberitahu saat mereka dapat melihat pergerakan jari di bidang pandangnya. Gerakan jari dapat dilakukan dari tepi luar ke arah tengah untuk memeriksa batas-batas lapang pandang pasien. Kemudian, pemeriksaan fungsi refleks cahaya pupil. Pemeriksaan ini menggunakan senter, di mana pasien diminta membuat penghalang di antara kedua mata. Cahaya senter diarahkan ke satu pupil dan pemeriksa mengamati penyempitan pupil balik baik secara langsung maupun konsensual. Pupil pada mata yang rusak tidak akan menyempit saat cahaya diarahkan, namun pupil mata yang sehat akan menunjukkan reaksi normal. Oculomotor, trochlear, dan abducens nerve adalah ketiga saraf yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan mata. Kelemahan pada otot mata dapat membatasi kemampuan melihat ke arah tertentu. Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan pupil, pemeriksaan refleks, dan juga uji gerakan mata. Pemeriksaan pupil dilakukan dengan mencakup evaluasi ukuran, bentuk, dan simetri pupil, dihasilkan dengan menyinari mata. Refleks ini menilai okulomotor yang mengintervensi otot sphincter pupil. Respon langsung berupa kontraksi pupil saat cahaya diarahkan ke salah satu mata, sedangkan respon indirect mencakup kontraksi pupil pada mata yang tidak terkena cahaya. Pemeriksaan refleks, di mana pasien diminta untuk melihat kejauhan dan kemudian fokus pada ujung hidung pasien. Pupil harus kontraksi saat beralih fokus. Untuk menguji gerakan mata dalam berbagai arah, penting untuk menilai kekuatan otot ekstraokular dan fungsi saraf. Metode mengikuti pola gerakan juga membantu dalam mengidentifikasi masalah pergerakan. Saraf trigeminal memiliki fungsi sensorik dan motorik yang melibatkan tiga cabang utama yaitu ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Cabang ophthalmicus yang mengintervensi kulit dahi, kornea, dan konjungtiva. Cabang maxillaris yang mengintervensi kulit di bagian tengah wajah termasuk pipi. Cabang mandibularis yang mengintervensi kulit rahang bawah dan juga memberikan fungsi motorik pada otot-otot mastikasi seperti temporalis dan masseter. Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan sensorik, pemeriksaan refleks kornea, pemeriksaan fungsi motorik, dan pemeriksaan refleks rahang. Pemeriksaan sensorik menggunakan pin tajam tumpul untuk menguji sensasi di 3 area wajah, termasuk dahi, pipi, dan rahang bawah. Kemudian pasien diminta untuk menyampaikan sensasi yang ia rasakan. Pemeriksaan refleks kornea dilakukan dengan visio sedikit menarik kulit di bawah mata ke bawah. Kemudian pasien diminta untuk melihat ke atas, gunakan sepotong kecil tisu untuk
menyentuh kornea secara lembut saat pasien melihat ke atas. Tujuannya untuk memeriksa refleks kedipan yang seharusnya terjadi di kedua mata. Pemeriksaan fungsi motorik, di mana pasien diminta untuk menggigit atau mengatupkan rahang, sementara fisio meraba tonus otot untuk menilai kekuatan otot-otot mastikasi. Pasien juga diminta untuk membuka mulut dan fisio mencoba untuk menutup mulut pasien untuk menguji kekuatan otot. Pemeriksaan refleks rahang dilakukan dengan mulut sedikit terbuka. Fisio menempatkan jari di dagu pasien dan mengetuknya menggunakan refleks hammer. Refleks normal ditandai dengan sedikit penutupan rahang atau tidak ada refleks sama sekali. Saraf kranial ketujuh atau facial nerve yang berfungsi mengintervensi otot-otot wajah yang berperan dalam ekspresi wajah, kecuali otot yang mengangkat kelopak mata. Selain fungsi motorik, saraf wajah memiliki fungsi sensorik di bagian depan lidah dan berperan dalam refleks kornea dan refleks glabella. Saraf wajah bisa terganggu akibat stroke atau kondisi neurologis seperti penyakit Parkinson yang dapat menyebabkan kelumpuhan wajah. Pemeriksaan saraf kranial ketujuh dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tes motorik otot wajah. Untuk memeriksa otot dahi, minta pasien untuk melihat ke atas dan menaikkan alisnya. Lalu amati apakah ada kerutan di dahi secara simetris. Kemudian periksa kekuatan otot mata dengan meminta pasien menutup mata erat-erat, lalu fisio mencoba membuka mata pasien dengan paksa. Otot wajah bagian bawah diperiksa dengan meminta pasien tersenyum, menunjukkan gigi, atau menggembungkan pipi sambil memeriksa tonus otot dengan palpasi. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan refleks glabella. Refleks glabella diuji dengan meminta pasien membuka mata lebar-lebar, kemudian fisio mengetuk dahi mereka. Respon normal adalah tidak adanya kedipan, dan respon abnormal adalah berkedip berulang-ulang saat dahi diketuk. Vestibulokoklear adalah saraf kranial ke-8 yang berfungsi untuk pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan vestibulokoklear dilakukan dengan tes pendengaran sederhana, Rinne test, Weber test, dan pemeriksaan sistem vestibular keseimbangan. Tes pendengaran sederhana dilakukan dengan pasien duduk, satu telinga ditutup, dan fisioterapi berbisik dari jarak 60 cm pada telinga yang terbuka. Pasien diminta untuk mengulangi angka yang disebutkan. Rinne test menggunakan Garputala frekuensi 256 atau 512 Hz. Dilakukan dalam dua tahap. Garputala diletakkan di prosesus mastoideus pasien, kemudian dipindahkan ke depan telinga. Normalnya, suara lebih terdengar ketika ada di depan telinga daripada di prosesus mastoideus. Weber test dilakukan dengan Garputala diletakkan di tengah dahi pasien. Pasien diminta untuk menentukan apakah suara terdengar lebih keras di salah satu telinga atau sama di kedua telinga. Normalnya, suara terdengar di tengah. Glosopharyngeal dan saraf vagus adalah saraf kranial ke-9 dan ke-10 yang biasanya diperiksa bersamaan karena fungsi-fungsinya yang saling berkaitan. Saraf-saraf ini bertanggung jawab untuk menginervensi otot-otot di lidah, faring, serta viscera toraks, abdomen, dan laring. Pemeriksaan pada saraf kranial ke-9 dan ke-10 ini dinilai dengan kemampuan menelan, pemeriksaan elevasi uvula, pemeriksaan suara dan batuk, dan yang terakhir, pemeriksaan refleks muntah. Accessory nerve adalah saraf kranial ke-11 yang terbentuk dari kontribusi kranial dan spinal yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan otot SCM dan otot trapezius bagian atas. Bagian kranial berfungsi secara identik dengan saraf vagus dan bagian spinal berfungsi menginervansi otot SCM dan bagian atas otot trapezius. Pemeriksaan accessory nerve dilakukan dengan pemeriksaan otot trapezius dan pemeriksaan otot SCM. Pemeriksaan otot trapezius ini dilakukan dalam pasien dalam posisi duduk. Fisio mengamati adanya atrofi pada area leher. Pasien diminta mengangkat bahu dan tidak membiarkan bahunya ditekan oleh fisio. Dan pada pemeriksaan otot SCM, pasien diminta untuk memutar kepala ke kedua arah melawan tekanan yang diberikan oleh fisio. Hypoglossal nerve adalah saraf hipoglossal yang mengontrol otot-otot lidah dan berfungsi dalam pergerakan lidah secara sadar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi motorik saraf tersebut. Pemeriksaan hypoglossal nerve ini dilakukan dengan pemeriksaan klinis saraf hipoglossal dengan dilakukannya cara mengamati lidah pasien saat mulut dibuka. Fisio melihat adanya tanda-tanda atrofi atau penyusutan otot yang biasanya terlihat pada ujung dan dasar lidah sebagai kerutan atau hilangnya massa otot. Selain melihat deviasi, kekuatan lidah juga diuji dengan meminta pasien mendorong pipi menggunakan lidahnya sambil fisio memberikan tekanan dari luar untuk mengukur kekuatan otot lidah.